Izin memperkenalkan diri, nama saya Sudirman Sitepu. Unit kerja saya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan. Riwayat jabatan saya Januari 2009 jabatan saya sebagai pelaksana. Februari 2021 jabatan saya sebagai Pranata Pemadam Kebakaran. Dan untuk September 2021 sampai saat ini jabatan saya JF Prampil. Demikian perkenalan diri saya. Salam sehat, salam damkar. Halo, selamat sore. Dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan. Ada bisa dibantu, Bu? Oh iya? Di mana alamatnya, Bu? Jalan Tangguh Utama 5 Blok 4 Komplek Gria Martubung. Itu kelurahan mana tuh, Bu? Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Ibu ini dengan siapa? Apakah rumah yang terbakar atau tetangga? Oh, Ibu sebagai tetangga. Ada nomor telepon yang bisa kita hubungi, Bu? Berapa nomor teleponnya, Bu, yang bisa kita hubungi kembali nanti untuk pengecekan? 0821 65 33 27 58. Jadi ini yang terbakar apa nih, Bu? Rumah? Oke, Bu. Jadi kita gini, Bu, supaya lebih akurat, kita minta bisa Ibu kirimkan fotonya atau share lokasinya, Bu. Supaya kita tahu berapa unit armada yang akan kita turunkan, sama kita pun nanti bisa langsung menuju TKP. Driver kita nanti tidak lagi meraba-raba di mana lokasinya, Bu. Oke, Bu, kita tunggu secepatnya, Bu, ya. Oke, Bu. Medan Kenari 00. Jadi kita mohon informasi itu, Pak, mohon untuk dicekkan ke lumba-lumba kecil. Berhubung kita mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi 65 di Jalan Tangguh Utama 5 Blok 4 Komplek Gria Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Jadi informasi dari masyarakat yang terbakar itu rumah, Pak. Jadi kita mohon kepada Bapaknya agar diturunkan lumba-lumba kecilnya untuk mengecek ke TKP 51. Jadi kita mohon informasi secepatnya, ya, Pak. Untuk jajaran Kenari telah terjadi 65 di Jalan Tangguh Utama 5 Blok 4 Komplek Gria Martubung. Jadi untuk semua UPT agar 8183. Namun untuk saat ini berhubung itu UMK-nya 40 dan 30 agar diluncurkan dulu satu unit dari 40 dan 30. Yang lain agar bertahan menunggu informasi selanjutnya. Masuk, Pak Medan masuk. Kenari 00 terima. Selamat sore. 51, Pak, 51. Jadi untuk 65-nya positif telah terjadi di Jalan Tangguh Utama 5. Jadi akan kita turunkan armada kita, Pak. Demikian 8183. Selamat sore. Untuk Kenari 30, Kenari 00. Jadi agar diluncurkan itu armada dari Kenari 302 unit dan Kenari 40 diluncurkan 2 unit. Berhubung informasi dari masyarakat bahwasanya api sudah sangat cukup besar dan juga dari Medan menginformasikan apinya telah besar. 8183. 3. Kenari 30, Kenari 00. Jadi kita telah mengirimkan titik koordinat di grup WA. Jadi untuk driver yang dalam perjalanan agar ikut panduan dari Google Map tersebut agar kiranya terhindar daripada
kesalahan nanti di dalam mencari titik lokasi. Demikian. Izin penguji, saya petugas Desimet Pencegah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan akan melakukan cara mengevakuasi atau memindahkan korban dari tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih aman, baik itu di dalam keadaan tempat kejadian bencana ataupun di pinggir jalan kecelakaan lalu lintas. Dari di sini nanti saya akan melakukan beberapa cara untuk yang namanya pemindahan korban. Yang pertama nanti saya akan melakukan cara pemindahan bagaimana kalau kita sendiri, dan kedua kalau kita berdua, dan ketiga nanti kalau 3 orang, dan bagaimana kalau 4 orang. Nanti di sini akan disimulasikan bagaimana cara pemindahannya dan bagaimana cara pemindahan itu sendiri. Jadi langsung aja untuk mempersingkat waktu akan saya praktekkan bagaimana cara memindahkan apabila kita 1 orang ada korban, bagaimana caranya. Jadi silakan. Jadi kalau kita menemukan korban di TKP atau di mana saja ada korban yang perlu kita pindahkan, apabila kita sendiri maka ada teknik dan metode yang harus kita lakukan. Salah satunya seperti ini. Ini apabila kita yakini si korban ini memang tidak terjadi cedera leher, tidak terjadi cedera leher, ini bisa kita lakukan. Tapi apabila ada cedera leher, ini tidak bisa dipraktekkan. Jadi pertama-tama ambil posisi seperti ini, kita angkat si korban, angkat dari belakang, pegang tulang lehernya, sorong ke depan, sorong ke depan. Setelah kita sorong ke depan, tangannya kita lipat seperti ini. Setelah kita lipat, kedua tangan kita masuk dari bawah ke tiang seperti ini. Setelah kita merasa kuat memegang kedua tangan korban, maka bisa kita tarik ke atas. 1, 2, 3. Ini apabila korban ini mau kita pindahkan dalam jarak yang jauh, maka cara yang kita lakukan harus dengan mengangkat seperti ini. Kita angkat, taruh di pundak kita, lalu kita angkat seperti ini. Ini adalah cara metode yang pertama apabila kita hanya 1 orang. Silakan yang kedua. Untuk cara yang kedua, apabila mana kita menemukan korban, kita ada 2 orang, jumlah 2 orang, maka yang harus kita lakukan tidak jauh berbeda dengan cara yang pertama, tapi dia harus menggunakan 2 orang. Silakan Pak. Jadi untuk penolong yang kedua itu berada di posisi di kaki, di tengah-tengah di dengkul. Jadi akan saya coba dulu. Pertama angkat dulu, setelah diangkat kembali seperti yang pertama. Coba angkat di kakinya. Maka pegang ujung kapan tangan tadi di sini. Nah, gitu dia. Nah, maka kita sama-sama berdiri, angkat berdiri. 1, 2, 3. Nah, maka si korban ini sudah bisa kita pindahkan ke mana saja, tempat yang lebih aman. Ini untuk cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga, di sini nanti akan dilakukan oleh 3 orang. Nah, 3 orang untuk memindahkan korban. Silakan. Ye. Hah? Tiga. Jadi ini pun demikian juga apabila memang kita yakini si korban ini tidak terjadi pada tulang leher. Apabila terjadi pada tulang leher, maka cara seperti ini tidak bisa dilakukan. Dia harus kepalanya itu harus dilindungi dulu, harus dikasih pelindung dulu. Tapi kalau kita yakin memang tidak ada cedera leher, maka bisa kita pindahkan. Caranya seperti ini. Kita berdiri di samping korban. Di samping korban. Jadi posisi kaki kita sejajar. Kalau kanan semua, kalau kiri semua. Nah, nanti kita angkat korban ke paha kita. Setelah kita angkat, balikkan ke arah kita, baru kita berdiri. Coba kita praktekkan. Pertama, masukkan tangan kita dari bawah, tapi melindungi kepala. Kepala dilindungi, tidak boleh dibiarkan kepala apa? Ini pasti itu. Maka coba 1, 2, 3.
Nah, setelah kita angkat seperti ini, maka si korban kita balikkan kepada kita dulu, menghadap ke posisi kita. Oke. Nah, hitungan ketiga, kita berdiri sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Ini sudah bisa kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Coba kita cari. Nah, demikian. Untuk menurunkannya, setelah kita sampai di tempat yang aman, maka kita turunkan dengan dengkul juga harus sama sebelah kanan semua. 1, 2, 3. Maka ini posisikan lagi seperti semula. Perlahan-lahan kita turunkan. 1, 2, 3. Oke. Inilah pemindahan korban apabila tim evakuasinya 3 orang. Dan bagaimana kalau kita 4 orang? Kalau 4 orang, maka nanti yang satu memegang kepala dan nanti untuk diangkat menggunakan tandu. Oke. Ambil kepala tadi. Kok di sini aja. Ya. Gitu kan? Jadi kalau 4 orang dia, kita walaupun tidak ada cedera leher, kita tetap usahakan lindungi lehernya. Maka yang 3 orang mengangkat, yang orang keempat nanti itu memegang kepalanya. Jadi kita pindahkan dulu tandunya. Ini soal tandu. Maka caranya sama dengan cara yang 3 tadi. Cuman ini orang keempat itu memegang kepala dan diletakkan di atas tandu. Jadi pertama yang memegang kendali, dia tuh mengamankan di leher, di kepala. Nah, orang kedua dan ketiga memasukkan tangan dari bawah. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Ini diangkat dulu ke paha. 1, 2, 3. Oke. Setelah di paha, untuk mengangkat ke atas, posisikan korban dulu menghadap ke kita dulu. Putar. 1, 2, 3. Oke. Hitungan ketiga, si korban ini sama-sama kita angkat ke atas. 1, 2, 3. Oke. Nah, setelah seperti ini, karena ada tandu, maka kita letakkan ke atas tandu perlahan-lahan. Letakkan, turunkan. Oke. Nah, maka yang di depan posisi sebelah kanan tadi, serang di mari. Oke, seperti ini. Tepat ini. Nah, maka inilah yang kita lakukan. Kita angkat si korban ini ke tempat yang aman, ke rumah sakit atau ke tempat yang bisa mendapatkan pertolongan selanjutnya. Jadi demikianlah cara bagaimana kita kalau menghadapi ada korban yang kita temukan di jalan, dan korban kecelakaan, korban gempa bumi atau korban kebakaran. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kiranya mendapat perhatian. Demikian. Salam sehat, salam Damkar. Damkar, Damkar Jaya. Salam Damkar. Izin penguji, di sini saya akan membuat beberapa simpul, yaitu simpul gelung 1, gelung 2, dan gelung 3. Di mana nanti dalam pembuatan itu akan saya tunjukkan bagaimana cara pembuatannya dan fungsinya untuk apa. Langsung saja saya buat simpul gelung 1. Simpul gelung 1, seutas tali kita buat dulu loop, tali yang pendek sebelah kanan kita masukkan dari bawah. Setelah kita masukkan dari bawah, ini tali yang pendek tadi turunkan dari bawah, dan dia dinaikkan kembali ke lubang yang seperti ini, dimasukkan kemari. Baru kita tarik. Inilah dia. Jadilah dia simpul gelung 1. Jadi simpul gelung 1 ini fungsinya bisa digunakan untuk ditambatkan ke angkor. Nah, contohnya seperti ini. Jadi menggunakan karabiner, kita buka karabinernya, kita masukkan, kita kunci. Inilah dia penggunaan simpul gelung 1.
Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat simpul gelung 2. Pembuatan simpul gelung 2 dia tidak jauh beda dengan simpul gelung 1. Yang tadinya tali 1, ini kita lipat menjadi 2. Kita lipat menjadi 2. Setelah kita lipat menjadi 2, kembali lagi kita bentuk lock di tengah. Kita bentuk lock di tengah. Kita masukkan dari bawah, tali yang sebelah kanan yang pendek kita masukkan dari bawah. Tapi waktu kita memasukkannya, ini jangan sampai habis, separuh saja. Setelah kita masukkan separuh, ini kita tarik ke atas, masukkan ke atas. Setelah kita masukkan ke atas, yang bawah tadi tarik. Nah, itu sudah sangat cukup kuat. Ini dia, simpul gelung 2. Simpul gelung 2 ini fungsinya juga sama seperti simpul gelung 1, yaitu untuk ditambatkan ke angkor. Tadi simpul gelung 1 hanya menggunakan 1, ini menggunakan double. Jadi kekuatannya akan lebih aman bila kita menggunakan simpul gelung 2. Contohnya seperti ini. Bila kita ingin gunakan di satu angkor saja pun boleh. Kita masukkan dua-dua ke dalam angkor karabiner, maka ini akan lebih aman apabila kita menggunakan simpul gelung 2. Dan bisa juga kita buat ditambatkan untuk 2 tiang angkor. Saya contoh seperti ini, kita tambahkan di sini 1, kita kunci dan kita tambahkan ke tiang angkor 1 lagi. Maka ini akan lebih aman, ini juga akan lebih aman. Inilah fungsi daripada simpul gelung 2. Selanjutnya saya akan membuat simpul gelung 3, cara pembuatan simpul gelung 3 dan fungsinya untuk apa. Untuk pembuatan simpul gelung 3 ini sama seperti bagaimana kita membuat simpul di awal simpul gelung 1. Cuman ini kita double menjadi 2. Setelah kita buat seperti ini, maka kita bentuk kembali lock di tengah. Kita bentuk lock di tengah. Kita masukkan dari bawah. Kita masukkan dari bawah. Kita tahan. Tali yang pendek sebelah kanan kita turunkan. Kita turunkan, baru masukkan dari bawah ke atas. Maka jadilah simpul gelung 3. Tinggal kita rapikan saja. Jadi simpul gelung 3 ini juga mempunyai beberapa fungsi. Salah satu fungsinya sama seperti gelung 1, gelung 2, dan gelung 3. Ini bisa juga digunakan untuk diikatkan tambahkan ke tiang angkor. Dan bisa juga kita gunakan dalam keadaan tertentu, emergensi, kekurangan bahan, bisa kita gunakan ini untuk penyelamatan, untuk digunakan kepada korban, diikatkan kepada korban. Namun untuk angkor kita lihatkan seperti ini. Kita tambahkan ke tiang angkor pertama, tiang angkor yang kedua, dan angkor yang ketiga. Inilah dia, bisa kita gunakan. Inilah fungsi daripada simpul gelung 3. Jadi demikianlah cara pembuatan simpul gelung 1, gelung 2, gelung 3 beserta fungsinya. Jadi demikian aja penguji, lebih dan kurang mohon dimaklumi. Salam sehat, salam dangkal.